Inilah kisah perdebatan Imam Abu Hanifah dengan kaum ateis. Suatu ketika, sekelompok ateis datang menantang Imam Abu Hanifah untuk membuktikan adanya Allah. Dengan tenang, Imam mengajukan pertanyaan, bagaimana pendapat kalian? Jika ada sebuah kapal besar yang penuh dengan muatan berharga, berlayar di tengah lautan yang ganas, ombak bergulung dan angin bertiup kencang, namun kapal itu berjalan sangat lurus, aman, dan tepat sampai ke tujuan, tanpa ada nakhoda atau awak kapal sama sekali yang mengemudikannya. Apakah hal itu masuk akal menurut akal sehat? Mereka serentak menjawab tentu saja tidak. Itu mustahil terjadi. Pasti ada yang mengatur dan mengemudikannya. Imam Abu Hanifah pun berkata dengan tegas, Subhanallah, kalian saja tidak percaya? Sebuah kapal kecil bisa berjalan tanpa pengemudi, lalu bagaimana kalian bisa percaya bahwa alam semesta yang begitu luas teratur dan rumit ini dengan bintang-bintang yang berputar, siang dan malam yang berganti, beserta makhluk yang beraneka ragam, bisa ada dan berjalan dengan sendirinya tanpa ada pencipta dan pengatur yang maha kuasa? Mendengar jawaban itu, mereka terdiam dan mulai menyadari kelemahan argumen mereka tentang ruh dan akal yang tak terlihat. Pada kesempatan lain, seorang ateis bertanya dengan sombong, tunjukkanlah Tuhanmu kepadaku. Jika dia ada, pasti bisa dilihat, disentuh, atau diraba. Imam Abu Hanifah tidak langsung marah, melainkan balik bertanya, baiklah, katakan padaku, apakah di dalam dirimu ada ruh? Ateis, tentu ada. Imam, di mana letaknya? Apakah di kepala, dada, perut, atau kaki? Ateis, aku tidak tahu pasti letaknya, tapi aku yakin dia ada. Imam pun berkata, jadi ada sesuatu yang sangat nyata keberadaannya dalam dirimu, tapi kamu tidak bisa menunjuk bentuk dan tempatnya secara pasti. Lalu kenapa kamu menuntut untuk melihat Allah yang maha agung dengan mata fisik yang terbatas ini? Beliau juga menambahkan pertanyaan lain. Apakah kamu melihat akalmu? Apakah kamu bisa menyentuhnya, menciumnya, atau merasanya secara fisik? Ateis, tidak? Lalu apakah karena tidak terlihat, berarti akalmu itu tidak ada? Padahal kamu mengaku orang yang berakal. Ateis itu pun bungkam, karena ia sendiri mengakui adanya hal-hal yang nyata namun tidak bisa ditangkap oleh panca indera.